Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Saat ini kita berada pada tanggal 18 Agustus. Pada hari yang lalu kita bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-80. Ada beberapa hal yang ingin kita ingatkan kepada jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentang wataniyah atau nasionalisme yang harus kita miliki. Bahwa nasionalisme yang kita anut bukanlah wataniyah bajiqah, bukanlah nasionalisme sempit. Bagaimana mencintai negara atau tanah air secara berlebihan hingga kemudian meremehkan bangsa yang lain. Karena kalau itu yang dilakukan, itu merupakan bentuk chauvinisme atau bentuk nasionalisme yang salah, nasionalisme yang tercela, bahkan bisa membawa kepada rasisme. Kemudian wataniyah kita adalah wataniyatul hanin menurut sebagian ulama, yaitu rasa cinta kepada bangsa, rasa cinta kepada tanah air di mana kita lahir. Itu adalah sesuatu yang fitrah, sesuatu yang wajar, sesuatu yang tidak madmum syar'an dan bukan termasuk pada asobiyah, fanatis kepada negara atau kelompok tertentu. Itu adalah sesuatu yang manusiawi, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merasakannya ketika beliau harus terusir dari kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau harus berhijrah menuju ke Madinah. Jangan dikira itu adalah sesuatu yang sangat berat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tanah kelahirannya. Bahkan setelah beberapa waktu beliau tinggal di kota Madinah, beliau masih terngiang-ngiang, masih belum bisa move on dari Mekah. Hingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma habib ilainal madinati kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah kami semua cinta kepada kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada kota Mekah atau lebih dahsyat lagi. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan saat itu beliau belum bisa lepas, belum bisa melupakan kota kelahiran yang sangat beliau cintai, yaitu Mekah Al-Mukarramah, sampai beliau harus berdoa seperti itu. Dan itu sekali lagi merupakan sesuatu yang manusiawi. Karena kita Allah takdirkan lahir di negara ini, negara Indonesia ini, maka sudah sepantasnya lah, sudah selayaknya lah kita mencintainya. Dan cinta kita bukan cinta buta, bukan bentuk
chauvinisme yang kemudian meremehkan bangsa yang lain. Ya. Kemudian wataniyah kita, nasionalisme kita, ketika kita bangga dengan tanah air kita, ketika kita berbahagia dengan kemerdekaan bangsa kita, ini harus berlandaskan kepada tugas kita sebagai khalifatullahi fil ardh, sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, di mana ketika Allah turunkan Nabi Adam dan Hawa ke bumi ini, itu bukan hanya sekedar sebagai bentuk iqab, hukuman atas pelanggaran yang beliau berdua lakukan mendekati asy-syajarah, sebagaimana firman Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin, tetapi juga ada misi sebagaimana yang Allah tegaskan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Maka kewajiban kita sebagai manusia itu adalah menjaga bumi ini, menjaga kelestariannya, menjaga kemakmurannya, kesejahteraannya, dan tidak melakukan kerusakan. Setidaknya adalah bumi tempat kita lahir. Ya. Maka kita harus menjaga negeri kita di mana kita lahir ini, negeri Indonesia, melebihi dari orang lain yang tidak punya konsep khalifatullah fil ardh. Kemudian ikhwah fillah arsyadakumullah, bentuk dari menjaga keamanan, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, bentuk cinta kita kepada tanah air ini yang paling tinggi adalah ketika kita memastikan bahwasanya di negeri ini ditegakkan nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai rabbaniyah, atau bahasa Pancasilanya adalah nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islami. Dimanapun kalian berada, di negeri manapun kalian tinggal, maka kalian bertanggung jawab atas keislamannya. Ya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, wataniyah, nasionalisme kita sebenarnya adalah nasionalisme yang seperti ini. Bukan nasionalisme buta, bukan nasionalisme sekedar klaim saja, tetapi nasionalisme yang berlandaskan atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi, menyejahterakannya, menjaga kelestariannya, dan tentu ikhwah fillah arsyadakumullah memastikan keislamannya. Agar negeri ini betul-betul menjadi sesuai dengan cita-cita kita, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kita cita-citakan bukan hanya baldah thayyibah, negeri yang baik, negeri yang makmur, negeri yang sejahtera, tetapi negeri yang rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua, mengampuni kita semua, melindungi kita semua dari bencana, musibah, dan mara bahaya. Ini yang harus kita upayakan. Maka ikhwah fillah arsyadakumullah, kita ingatkan, memperingati kemerdekaan bangsa kita adalah memperingati perjuangan para ulama, memperingati perjuangan para santri,
memperingati perjuangan para kiai, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Cut Nyak sampai Patimura, mayoritasnya pahlawan-pahlawan itu adalah kaum muslimin. Ya, kemerdekaan kita ini diraih dengan pekikan takbir Bung Tomo ketika itu mengobarkan semangat arek-arek Surabaya, yang dari situ kemudian diabadikan menjadi hari pahlawan. Kemerdekaan kita diraih dengan revolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Hashim Asy'ari. Bahkan dasar-dasar negara kita, termasuk diantaranya adalah Pancasila, itu dirumuskan oleh founding fathers yang mayoritasnya adalah para ulama. Bahkan ditegaskan sila pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Jelas ini merupakan sila tauhid, sila ilahiyah rabbaniyah yang harus menjiwai sila-sila berikutnya dan juga harus menjiwai produk-produk hukum di bawahnya. Ini yang harus kita paham. Bahkan ikhwah fillah arsyadakumullah, sekarang banyak orang yang teriak NKRI harga mati. Ya. Bahkan merasa paling NKRI, yang lain tidak. Ya. Ide tentang NKRI itu dari siapa? NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia itu pengusul pertama mosi integral itu diangkat oleh siapa? Ulama juga, yaitu Muhammad Nasir, M. Nasir. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah yang harus kita ketahui. Maka kita umat Islam harus merasa memiliki bangsa ini, mencintai negeri ini, memiliki nasionalisme yang kuat, tentu bukan nasionalisme sempit, ya, tetapi nasionalisme yang berlandas kepada konsep khalifatullah fil ard, yang berlandaskan kepada dakwah dan sudah dibangun fondasi yang cukup kuat oleh para founding fathers dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, dan dijelaskan dalam preambul, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah. Bukan sekedar karena ikhtiar manusia, tetapi para perintis kemerdekaan, para proklamator kemerdekaan menyadari betul bahwasanya ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka memperingati kemerdekaan harusnya bukan dengan hura-hura, bukan dengan joget-joget, apalagi kemudian sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang harus kita syukuri ini, ya, bentuk kesyukuran kita adalah semakin mendekatkan diri kita dan bangsa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengisi kemerdekaan itu dengan ketaatan-ketaatan, bagaimana berusaha semaksimal mungkin membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, bagaimana kita semua harus amanah melanjutkan perjuangan para ulama, para syuhada yang telah berdarah-darah mengorbankan nyawa mereka, harta mereka, keluarga mereka
untuk mengusir para penjajah, dan kewaspadaan yang harus terus-menerus kita lakukan adalah bagaimana memaksimalkan kemerdekaan kita, bukan hanya merdeka secara fisik, tetapi juga merdeka secara hukum, merdeka secara ekonomi, merdeka secara politik, dan dimensi kehidupan yang lain dari penjajah-penjajah asing. Ya, ini wafilah asyatullah, mudah-mudahan kita tidak terbawa pada euforia ya ulang tahun kemerdekaan yang tanpa makna, apalagi kemudian hanya hura-hura, apalagi kemudian diisi dengan kemaksiatan dengan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kita bersyukur atas kenikmatan kemerdekaan ini, ya kita terbebas dari penjajah, kita isi dengan melakukan pembangunan semaksimal mungkin, memakmurkan, mensejahterakan, melestarikan, bukan mengeksploitasi secara ugal-ugalan, ya menambang tambang-tambang tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan lain sebagainya. Kita isi dengan menjaga alam ini, kita pergunakan semaksimal mungkin untuk membangun tata negara, membangun tata masyarakat yang islami, ya kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La azidannakum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan itu kepada kita. Wala in kafartum, akan tetapi jika sebaliknya, ya kita lalai, kita lupa bahwasanya kemerdekaan ini diraih berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bahkan kemudian kita isi kemerdekaan ini dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, dengan kelalaian. Kita warti ta'ala inna adabi aku sangat pedih. Dan dijelaskan oleh para ulama, bentuk dari adabun syadid itu bukan hanya adab yang pedih nanti di akhirat, tetapi juga zawalu tilkan ni'am. Zawalu tilkan ni'am, hilangnya atau dicabutnya kenikmatan tersebut. Waliyadu billah.